Oke guys, kita balik lagi ke channel Bas Clemens analisis di MPL Geek Farm masih melawan Aerowolf. Kita bakal lihat di sini Geek Farm akan masih nge-respect ban Cho daripada seorang Fredo. Terus bakal ada Kari juga yang bakal di-ban ya, karena emang tadi Kari seorang Watt benar-benar gila banget ya, bahkan kayak Cloud susah untuk tembusin. Dan di lain sisi, Genflix akan langsung nge-ban Selenanya karena emang tadi Selenanya seorang siapa? Clay bener-bener mematikan dan gak pengen Geek Farm yang ngamanin terlebih dahulu. Jadi di sini Johet juga bakal diamanin. Cecilion di sini masih ada. Tapi kita lihat Geek Farm lebih memilih untuk mengamankan ya hero hard carry-nya terlebih dahulu. Bukan hard carry deh, hyper carry-nya terlebih dahulu. Sementara kita lihat Genflix lebih mengamankan ke arah Carmilla dan juga Uranus. Kalau dari sementara nih ya, dari kayak gini-gini nih, gue lebih suka Genflix karena dia mengamankan hero-hero utama dulu yang kayak untuk engagingnya, terus untuk dapetin kesempatan split push yang lebih keras gitu ya. Apalagi kayak ini Uranus yang gebukin itu Cloud gitu guys ya. Jadi bakal istilahnya Kari udah di-ban, hero-hero kayak Grok, hero-hero kayak Uranus itu bakal lumayan menyebalkan bisa dibilang ya. Tapi kita lihat di sini mereka akan mengamankan Groknya dari sisi Geek Farm dan juga Cecilion untuk damage magicnya. Nah, kita bakal melihat akan ada Leomord lagi daripada seorang Rinasmi. Ya, kayaknya dia demen banget nih menggunakan Leomord guys. Bahkan kayak orang-orang kan biasanya picknya Tamus gitu ya, atau mungkin Sylvana dulu gitu ya. Tapi ini dia lebih memilih untuk mengamankan ini dulu guys. Siapa namanya? Leomord. Mungkin di sini Sylvana nggak bakal digunakan lagi sama Genflix karena seorang Kidonya udah mendapatkan hero dia, yaitu adalah Uranus. Atau mungkin bisa aja sih diamanin sama Clay lagi sih Sylvananya. Tapi kita kayaknya belum yakin di sini. Kita lihat masih 3 melee di sini dari anak-anak Genflix. Sementara Geek Farm 1 melee, 2 range. Jadi mungkin anak-anak Genflix sini bakal butuh range hero lagi. Jadi kalau misalkan di sini Wattnya itu memutuskan untuk menggunakan assassin ya yang menggunakan melee kayak misalkan Lancelot atau Hellcurt atau Hayabusa, dia harus berpikir mungkin gimana caranya ada damage range-nya. Karena kadang-kadang kayak kadang bagus melee semua, tapi kayak lebih gue nggak suka sih kalau range semua. Harus ada yang nggak melee semua, harus ada yang range. Paling nggak buat nyicil turret gitu. Menurut gue di sini kayak kalau mereka ngambil Faramis di sini pilihan yang cukup menarik. Nambahin sustainability juga daripada anak-anak Genflix. Jadi kalau misalkan mereka benar-benar mau all in, mereka sebagian hero-nya mati nggak apa-apa, tapi mereka bisa ngegas terus gitu ya. Kalau misalkan mereka matinya di daerah itu. Kita akan melihat di sini mereka sepertinya butuh hero-hero yang bisa ngusir keluar ya. Karena di sini istilahnya pertarungannya ada di dalam ini. Jadi kayak kalau kita melihat sendiri di sini Grok nggak bisa ngusir keluar. Terus kalau Kufra di sini masih ada kemampuan buat ngusir keluar. Jadi masih bisa diamankan. Dan di sini Geek Farm draft pick-nya menurut gue bagus sih. Cuma di sini pertanyaannya emang Cloud-nya aja. Kalau misalkan ini Geek Farm ya komposisinya seperti ini, terus dia pakai Kari itu killer banget menurut gue. Ya, tapi ini kalau dia gara-gara ini Cloud, jadi gue masih bisa berpikir mungkin bisa, mungkin nggak gitu bagus, mungkin iya gitu. Soalnya di sini kayak Uranus itu bakal susah dibunuh. Terus bahkan kayak seorang Carmillanya di sini kalau misalkan udah owning juga itu agak sedikit susah dibunuh ya. Tapi kalau misalkan dia pegang Kari itu lebih gampang buat bunuh. Kayak bayangin aja ada Kufra, ada Grok, terus ada Nana juga yang buat ganggu, terus damage juga ada dari Cecilion. Jadi udah benar-benar kayak komplit banget. Dan kita lihat di sini akan ada 2 flame shot dari sisi Genflix Aerowolf. Geek Farm juga seperti ada 2 flame shot dari Nana dan juga Cecilion ya. 1-1 melawan Cloud. Kita akan langsung lihat saja ke dalam in-game-nya. Oke guys, kita lihat Ipin bakal langsung mencoba untuk motong di bagian atas kah ya. Ipin sepertinya bakal main Grok, lagi-lagi menjadi offlaner di sini. Sepertinya tidak ingin membiarkan untuk memotong. Wah, Fredo di sini bakal diharas habis-habisan, mencoba untuk menggunakan flame shot-nya kah. Di sini masih belum menggunakan flame shot-nya dan harus bisa diamankan. Fredo mungkin agak sedikit sayang-sayang di situ untuk menggunakan flame shot-nya. Menurut gue cukup sayang ya, karena kalau misalkan dia menggunakan flame shot, musuhnya bisa dapat efek slow, mungkin akan berpikir 2 kali untuk ngejar dia, dan satu lagi mungkin cooldown-nya bakal udah muter gitu ya pada saat dia ntar hidup lagi udah tinggal dikit lagi. Jadi kita lihat Joker Ipin sudah mencoba untuk menjaga ya, dan Watt-nya yang akan maling dengan skin 1-1 baru di situ. Dan kita bakal melihat ya, karena si Watt itu tahu buff merahnya diambil, dia juga sudah mengamankan buff musuh. Jadi kayak istilahnya walaupun si Fredo-nya harus mati di awal ya, tapi mereka mendapatkan kayak istilahnya balasan lah
buff merah lu gua diambil, ya buff merah lu juga gua ambil gitu kan. Dan walaupun kita lihat di sini Doyok masih memimpin dari sisi level, One-One-nya akan mencoba untuk apa ya, ngamanin buff birunya terlebih dahulu. Sudah level 3 di sini, dan mungkin di sini menariknya adalah One-One-nya nggak pakai spell apa ya, tadi menggunakan Retribution. Jadi kalau soal rebut-rebutan buff, rebut-rebutan turtle, rebut-rebutan kelomang, itu bakal lebih di favor ke arah seorang awat ya untuk mendapatkannya. Karena dia emang punya damage yang apa ya, cukup untuk melakukan last hit gitu terhadap objektif-objektif yang diinginkan. Sementara kayak Cloud itu emang kayak istilahnya kok darahnya kayak ngucur-ngucurnya kecil-kecil gitu guys ya. Jadi untuk last hit agak sedikit susah. Dan kita akan melihat Doyok sudah memimpin dari sisi level di sini. Level 5 untuk sementara. Clay bakal bermain Faramis mencoba untuk clearing ya. Itu arwahnya diambil nggak? Arwahnya harus diambil ya. Iya, arwahnya akhirnya diambil juga. Karena kalau main Faramis itu arwahnya harus diambil guys ya. Supaya pas si Faramisnya itu mati, itu hidupnya cepat lagi. Kalau kalian nggak ambil-ambilin, nah, kita bakal lihat Doyok di sini mencoba untuk melakukan last hit. Tapi sini Kido bakal mencoba untuk rebut sih. Itu mungkin salah satu kesulitannya pada saat menggunakan Cloud ya. Apalagi kalau kalian lawan Grok ya, pakai Cloud itu sulit banget guys ya. Sulitnya dalam artian apa? Ya sulit karena emang pada saat kalian mau ngambil apa gitu ya, terus dirusuhin gitu. Damage-nya si Grok itu bahkan lebih besar daripada damage kalian. 3 kill diamankan sama Geek Farm di sini. Fredo harus lagi-lagi mati. Sementara Clay juga mati ya, tapi masih ada apa ya? Masih ada mayat hidupnya di situ ya, menggunakan Edo Tensei. Dan akhirnya harus mati. Clay sudah hidup kembali ya, karena emang tadi arwah-arwahnya diambilin. Dan emang karena arwah-arwahnya diambilin, jadi kayak cooldown itu makin cepat ya. Apalagi kayak masih level segini gitu ya. Itu kayak gampang banget buat hidup instan gitu. Sebelum kalian sadari, kalian mati, kalian udah hidup lagi. Doyok di sini bakal mencoba untuk mengambil turtle. Kalau one-one-nya datang, mereka punya banget kesempatan buat nyuri. Wah, ini tinggal retry aja nih. Tinggal retry aja nih. Sumpah tinggal retry aja. Dan kita lihat Watt di situ bakal agak sedikit maju, dan ini cukup pintar ya permainan dari Geek Farm. Kenapa gue bilang pintar? Karena mereka tahu Wattnya itu yang pegang retry. Mereka kayak pengen mancing si Wattnya itu untuk ini guys, pengen curi turtle-nya, langsung kufranya tuh udah nungguin, langsung dicucuk habis, nggak dikasih kabur, dan bisa diamankan gitu aja. Seorang one-one masih level 6, Doyoknya level 8 dengan 3 kill. Bukan awal yang baik buat Geek Farm di sini. Karena Cloud-nya istilahnya kayak ya udah mulai sakit. Ini mungkin kayak sudah mulai bergerak bikin DHS ya dari Doyoknya sendiri. Jadi Kido ntar bakal kalau udah kesakitan itu bakal berat. Geek Farm di situ sendirian daripada Joker, masih mempunyai flicker, mencoba untuk ngegocek lari ke arah seorang Ipin. Apakah bakal dikejar sama Rinasmi? Sepertinya akan dibiarkan lewat gitu aja. Karena emang kehadiran seorang Ipin bakal mengganggu banget. Geek Farm di sini di game kedua beda sama di game pertama. Bener-bener kayak bisa memainkan temponya dan menangin early banget. Rinasmi level 5, Awat level 6 ya. Jadi levelnya cukup jauh, bahkan kayak Ipin level 7. Kalian bayangin aja ya kalau si Groknya ini level 7, gimana caranya one-one itu bisa ngebunuh dia gitu ya. Itu agak menjadi apa ya, sulit banget guys. Pada saat tank-tank keras kayak gini, awal-awal levelnya tinggi itu berat. Kita lihat Joker bakal coba mencucuk di situ. Faramis akan langsung dibunuh tanpa sempat untuk mengeluarkan ultimate-nya. Fredo di sini juga bakal diganggu. Gila, nananya sakit juga guys ya, nananya sakit. Terus Cecilianya juga sakit, Jokernya rese, dan banyak kan emang tadi openingnya dibuka sama seorang Joker ya yang baik sekali. Kido akan mengamankan buku terlebih dahulu di sini untuk mendapat tambahan magic attack dan juga cooldown sepertinya. Dan kita lihat Kido apakah berhasil mendapatkan Doyok di situ menggunakan ultinya langsung, dan sudah lumayan sakit guys ya. Itu bahkan kayak di menit kelima ini seorang Doyok udah mulai damage-nya tuh masuk, dan Watt di sini baru mengamankan Raptor Machete-nya. Ya tentunya bakal agak sedikit lambat di sini mungkin farming yang akan dilakukan one-one. Tapi Geek Farm ya emang harus hati-hati. Di sini kalau one-one-nya jadi itu kayak bakal berat banget mereka. Ya, kalau udah jadi corrosion, udah jadi DHS ya, terus jadi mungkin satu item lagi, dan mungkin pakai apa, endless battle. Tapi sekarang bug endless battle di one-one kayaknya udah nggak bisa ya guys ya. Kalau nggak salah dia skill 2-nya tuh bisa kayak kena endless battle terus jadi sakit banget, itu kayak sekarang udah nggak bisa jalan. Kita lihat Fredo di situ bakal mati berapa detik ya, kita tebak-tebakan ya. Fredo mati kah?
12 detik guys ya. Gue lupa nebak guys. Cuma 12 detik di situ, nggak gitu masalah ya. Karena kalau Faramis itu kalian lihat biasanya emang main ya matinya lumayan banyak gitu ya. Bahkan kayak seorang Lemon pun mati main Faramis bisa 5, bisa 6. Tapi karena dia tuh ngumpulin arwah-arwah, jadi kayak nggak gitu berasa gitu. Jadi kayak pokoknya walaupun mati 6 kali, tapi dia selalu ada di map gitu. Jadi itu kan yang bikin bingung dengan permainan Faramis gitu ya. Watt di sini masih level 8, Doyoknya level 12. Ini sih salah satu perbedaan level terjauh ya untuk core-nya. 8 lawan 12, beda 4 level guys sekaligus. Jadi agak sedikit berat di sini kalau boleh jujur buat Genflix untuk comeback kalau misalkan Geek Farm-nya kayak gini terus bermainnya ya. Misalkan dia emang harus memberikan pressure sih. Kalau sampai Geek Farm yang nggak memberikan pressure atau agak sedikit melempem itu bakal enak banget ya. Pelan-pelan Genflix bakal bisa comeback, tapi selama pressure terus diberikan nih. Kido juga di sini udah nggak boleh dibiarin enak karena mereka istilahnya udah punya owning di bagi apa ya, di sisi level, sisi item. Kidonya juga nggak boleh dibiarin terlalu mudah guys. Tapi selama Kidonya itu harus dikeroyok 3 orang gitu agak sedikit susah mungkin. Di sini Grok ya, Ipin sudah kehilangan wild charge-nya. Ya, Wattnya sementara juga nggak berani tuh. Kalian lihat aja ya, Ipin aja tuh bisa ngeharas Awat terus. Kita lihat di sini, Ipin akan melakukan apa? Manuver di situ 3 lawan 1, sementara kita lihat 4 orang dari Geek Farm sudah nge-push ke arah atas, mencoba langsung ulti daripada Wong Koko. Ya, seperti itu bisa mendapatkan cicilan ke arah turret, tapi lebih memilih untuk bilang ya udah kita pelan-pelan turtle aja dulu. Di sini Doyok harus mengarah ke arah turtle di sini. Wah, perbedaan goldnya di sini sudah mulai gede banget ya. Sudah bergerak ke arah berapa nih? 8.000 mungkin ya. 8.000 ini 1.000 per menit guys. 1.000 per menit tuh besar banget guys buat selisih gold. Apalagi early game gini ya. Dan akankah sekarang dikasih? One-one-nya juga sekarang udah mulai nggak dikasih ya. Karena emang walaupun kayak di sini one-one-nya punya retribution, dari tadi tuh setiap kali one-one-nya pengen ngedapetin objektif apa, itu jokernya selalu nyucuk ke arah dalam. Dan di sini pemilihan Kufra menurut gue jadi sangat tepat guys ya kalau kayak gini caranya. Doyok masih free banget ya, tiap kali dia bergerak mana, mau pukul-pukul turret itu bebas banget dia. Doyok mencoba cicil Fredo. Ya, bakal mencoba untuk dilindungi sama Faramis, dan di sini yang bisa dilakukan sama anak-anak Genflix adalah menunggu mungkin sampai Doyoknya agak sedikit blunder, terus Wattnya agak sedikit jadi. Masih level 10 guys lewat di sini. Dan di sini Doyok sepertinya udah mau level maksimum nih ya di menit ke-9 ini. Uranus harus bisa dibunuh begitu saja ya, kena combo Nana dicampur Grok, bener-bener udah nggak bisa selamat juga. Dan ya udah di sini Doyok benar-benar bebas karena di sini teman-temannya berempat aja udah berhasil zoning banget. Ipinnya nggak bisa dibunuh, terus Nananya damage-nya sakit, Cecilion damage-nya sakit, Kufranya selalu ngumpet ya. Jadi kayak orang mau maju juga mikir-mikir kalau Kufranya tuh nggak ada. Fredo sekali di hit di situ langsung dari setengah. Ini kayak pacarnya ngehit pacarnya guys ya, tega banget guys Cecilion daripada seorang Ramzu. Cuman 2 kill yang bisa diamankan di sini. Rinasmi dapat 1 kill, Kido dapat 1 kill. Clay dan Fredo di sini combo wombonya guys ya. Faramisnya mati 3 dan Carmillanya mati 4 tuh. Jadi ini lumayan ini guys ya. Lumayan bakal miskin banget ini mereka berdua. Dan kita lihat di situ Joker langsung masuk, dibuka gitu aja, 2 orang meninggal. Rinasmi coba ngebuka, tapi kita lihat di sini ulti daripada Edo Tensei di sini bakal baik banget buat ngidupin beberapa orang, tapi tetap aja ya. Walaupun kayak Kido hidup lagi bisa ngebunuh Kufra di situ, tapi damage yang lainnya nggak cukup buat ngebunuh sampai ke titik darah ke belakang guys ya. Kayak Cloud-nya masih bebas, Ipinnya masih tebal banget ya, Nananya masih bebas banget. Dan di sini sepertinya yang diinginkan sama anak-anak Geek Farm adalah turret di sini. Doyok di situ mencoba mencari stack ya. Agak jauh tuh nyari stack ya kalau boleh dibilang. Wow, di situ kita lihat langsung dimasukin combo Grok, combo Nana, Doyoknya masuk. Doyok di sini apakah mati? Gila, itu hampir ya Doyoknya mati, guys. Dan kita lihat di sini Clay bakal mati lagi. Cecilion benar-benar menjaga jaraknya, tembakin dari jauh. Nana memberikan crowd control yang dibutuhkan. Sementara Ipin di depan benar-benar nahanin ya. Damage-nya Carmilla nggak ada rasa, Rinasmi nggak ada rasa, apalagi seorang Kido di sini ya. Dan di menit ke-10 ini sepertinya mereka akan mencoba untuk end gitu aja. Karena waduh, itu lo lihat ya. Cecilion tuh skill 2-nya tuh benar-benar menyebalkan. Doyok di sini bakal langsung nge-spam aja double kill, dan game kedua akan dimenangkan sepertinya sama Genflix aja sama Geek Farm guys ya. Jadi satu sama, bakal ada 1 game lagi. Kita bakal lihat apakah Genflix bakal memutar otaknya gimana caranya mereka menangin game yang berikutnya, ataukah Geek Farm akan lagi-lagi menggunakan Cloud-nya dan overplay
dari anak-anak Genflix gimana caranya mereka bisa menangin early, dapetin kill di awal dan snowballing terus sampai ke akhir. Jadi gitu aja analisisnya. Semoga kalian suka. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian. Dan gue bahas Lemons, kita masuk ke yang game ketiga. Bye bye.